Film dimulai dengan Rosalie dan putrinya yang bernama Maddie. Mereka mengobrol di dapur sambil menyiapkan makan malam. Mereka menunggu kedatangan Rob dan berencana akan makan malam bersama. Namun, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Luke, sang ayah, membukakan pintu dan menemukan dua petugas polisi yang datang membawa kabar buruk. Rob dikabarkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya, dan sayangnya Rob tidak bisa diselamatkan. Kabar ini membuat Rosalie hancur. Tangis pecah di antara mereka, disertai rasa bersalah karena merasa gagal menjaga Rob. Karena perasaan bersalah yang begitu besar, Rosalie menutup kamar Rob dan melarang siapapun masuk. Kehidupan keluarga mulai renggang, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Suatu hari, Rosalie dan Maddie mendatangi komunitas untuk mengobati luka batin. Di sana, mereka bertemu Jet, pemuda tampan dan seumuran dengan Rob. Jet masih berduka atas kematian neneknya di panti jompo, dan ia juga khawatir karena kontrakan apartemennya akan segera habis. Karena obrolan nyambung dan nyaman, Rosalie mengundang Jet ke rumah dan memperkenalkannya kepada Luke. Seiring waktu, Jet makin sering datang. Hubungannya dengan Maddie menjadi dekat. Suatu hari, Maddie bercanda dengan Jet, dengan menyiramnya dengan air. Rosalie melihat kejadian itu dengan tatapan berbeda. Saat Jet mendekati Rosalie dan meminjam baju ganti, Rosalie terdiam sebentar dan sempat berpikir yang aneh-aneh dengan Jet. Malamnya, Tom, seorang pendeta sekaligus teman keluarga, datang berkunjung. Jet kemudian berbicara pada Rosalie jika mereka memiliki banyak kemiripan. Keluarga Jet juga punya sahabat seorang pendeta dan juga sering datang ke rumah. Malam harinya saat tertidur, Rosalie bermimpi sedang bersama Jet dan Pusrang sampai Glory. Rosalie heran kenapa hal ini bisa terjadi. Keesokan harinya, Rosalie mengajak Jet memeriksa kabin tua yang berjarak sangat jauh dari rumahnya. Mereka mendengar suara aneh, tetapi saat diperiksa mereka tidak menemukan apapun di sana. Setelah beberapa saat di sana, mereka memutuskan untuk pulang. Namun sayang Rosalie tidak menemukan kunci mobilnya. Mau tidak mau mereka harus menginap di sana. Malam harinya, mereka mengobrol dan bercerita masalah hidup masing-masing. Jet sangat perhatian pada Rosalie dan berusaha menenangkannya. Beberapa saat kemudian mereka memutuskan untuk tidur, dan malam itu Rosalie kembali bermimpi sedang Pusrang sampai Glory. Namun kali ini mimpi itu sangat nyata. Namun mimpi itu harus berakhir ketika Jet tiba-tiba datang ke sana. Dia mengatakan jika Rosalie terus-terusan memanggil namanya. Rosalie tidak mengakui itu dan langsung meminta Jet untuk pergi. Singkat cerita, kunci mobil akhirnya ditemukan, dan ketika pulang Jet mengatakan jika tadi malam dia juga bermimpi sedang bersama Rosalie. Namun Rosalie justru mengatakan biarlah mimpi hanya sebatas mimpi. Sesampainya di rumah, mereka menemukan Maddie diancam beberapa preman dengan pispur. Jet cepat bertindak menyelamatkan mereka, lalu berjanji akan selalu melindungi keluarga itu. Malamnya, Jet kembali menemui Rosalie dan memberinya hadiah sebuah kalung. Rosalie berusaha menolak namun Jet tetap memaksanya untuk memakaikannya. Di sela-sela itu Jet tiba-tiba nyosor Rosalie. Namun Rosalie segera mengelak dan mengatakan ini tidak benar. Esok harinya Luke mengatakan jika dia akan pergi beberapa hari untuk urusan bisnis di luar negeri. Dia kemudian mengatakan pada Jet untuk menjaga Rosalie dan juga Maddie. Dia juga mengizinkan Jet untuk tinggal di sana selama dia pergi. Rosalie berusaha menolak dan mengatakan dia bisa menjaga rumah dan juga Maddie. Namun Maddie meyakinkan Rosalie dan meminta Jet tetap di sana. Apalagi semenjak kejadian kemarin Maddie masih merasa khawatir. Singkat cerita ketika keluar kamar, Rosalie tanpa sengaja melihat Jet sedang di kamar mandi. Seketika itu pikiran Rosalie melayang-layang. Namun dia berusaha melawan dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Rosalie curhat pada Tom bahwa ia terus memimpikan Jet dan memikirkannya. Tom marah dan meminta Rosalie untuk berhenti memikirkan Jet dan menjauhinya. Malam harinya Rosalie kembali memimpikan Jet. Namun kali ini Rosalie memutuskan untuk menemui Jet di kamarnya. Tiba-tiba Jet keluar dari kamar dan menyambutnya. Pada akhirnya tanpa basa-basi Pusrang sampai Glory akhirnya terjadi untuk pertama kalinya. Pagi harinya, Jet jujur jika dia sudah jatuh hati pada Rosalie dan ingin bersamanya.
Rosalie hanya terdiam dan sampai akhirnya Jet kembali mengajak Rosalie untuk pusrang sampai Glory. Namun setelah itu, Rosalie merasa bersalah dan berpikir hal ini tidak benar. Rosalie kemudian menemui Tom dan mengatakan semua yang sudah terjadi. Mendengar itu Tom marah dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Rosalie mengaku jika dia benar-benar hilaf dan ingin mengakhiri ini semua dan benar-benar lepas dari Jet. Rosalie tidak mau Maddie sampai tahu semua ini. Dia kemudian memutuskan untuk menitipkan Maddie di rumah neneknya. Sementara Rosalie dan Tom akan menyelesaikan masalah ini. Sementara Tom mulai menyelidiki masa lalu Jet dan menemukan beberapa masalah pada Jet, Tom mendatangi Jet dan mengatakan jika Jet pernah mencuri di panti jompo. Namun Jet membantah dan langsung meminta Tom untuk pergi. Singkat cerita Rosalie kembali. Di sana Jet mengatakan jika dia benar-benar jatuh cinta pada Rosalie dan mengajaknya untuk pergi bersama. Jet berjanji akan menikahi Rosalie. Jet juga menyalahkan Rosalie atas kejadian yang terjadi malam itu. Rosalie yang tidak terima langsung membogem Jet. Namun anehnya Jet malah membalas bogeman Rosalie. Beberapa saat kemudian Tom menghubungi Rosalie dan memintanya untuk datang ke gereja. Rosalie kemudian bergegas ke sana dan meminta izin pada Jet. Namun ketika di perjalanan Rosalie kembali mendapat telepon dan mendapat kabar jika Tom masuk rumah sakit karena kecelakaan di gereja. Mendapat kabar itu bukannya datang ke rumah sakit. Rosalie malah memutuskan untuk mencari lebih jauh tentang Jet. Rosalie mendapati jika nama asli Jet adalah Ryan. Dan Rosalie juga mendatangi orang-orang yang kenal dengan Jet dan juga apartemen tempat Jet tinggal. Di sana dia menemukan ponsel dan beberapa bukti lainnya dan membawanya. Di sisi lain, Maddie ternyata pulang karena tidak betah tinggal di rumah neneknya. Di sana hanya ada Jet seorang diri. Namun di sana Maddie melihat tas yang berisi barang-barang milik Jet dan juga Rosalie. Pada akhirnya Jet jujur pada Maddie, jika dia punya hubungan dengan Rosalie. Maddie yang marah kemudian menghubungi Rosalie dan marah-marah padanya. Setelah itu Rosalie berpikir tidak bisa membiarkan masalah ini berlangsung lama. Dia menghubungi Jet dan memintanya untuk datang ke kabin yang dulu pernah mereka kunjungi. Di sana Rosalie berpura-pura mengajak Jet untuk kembali pusrang sampai Glory. Namun sebelum hal itu terjadi, Rosalie mengatakan ingin turun dan mengambil minuman. Ketika di dapur dia justru mengambil pispur dan berniat mewasalam Jet. Namun saat ingin kembali Jet muncul dan menunjukkan ponselnya yang diambil oleh Rosalie. Rosalie yang sudah terpojok akhirnya memilih lari ke perkebunan di sekitar kabin. Jet mengejar dan ingin mewasalam Rosalie. Jet berhasil menemukan Rosalie dan pertengkaran terjadi di sana. Namun tidak lama tiba-tiba Luke datang dan langsung membantu Rosalie. Di saat ada kesempatan, Rosalie membantu Luke dan menyerang Jet dengan pispur yang dia bawa. Beberapa saat kemudian, Rosalie didatangi oleh polisi. Di sana polisi mengatakan jika Rosalie terbebas dari segala tuduhan karena dia melakukan itu untuk membela diri. Pada akhirnya, Rosalie kembali pada Luke. Rosalie meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Mereka memutuskan untuk membuka lembaran baru dan hidup bahagia. Sampai akhirnya film pun berakhir.